Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story. Bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita solo hiking di Gunung Semeru tamat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa basa-basi kita mulai ke ceritanya. Dia pun kaget melihat Lina sedang berbicara dengan sesosok kakek tua yang berpakaian seperti orang kiai, yang notabene memakai sorban dan baju yang serba putih dengan jenggotnya yang panjang. Sontak saja dia pun langsung menutup tendanya dan langsung melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Ketika dia bangun, kagetlah dia karena Lina ini sudah tidak ada di dalam tenda. Ketika dia mengetahui Lina sudah tidak ada dalam tenda, sontak saja dia langsung terdiam dan melihat ke arah luar kembali yang ternyata Lina sudah bangun dan telah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua. Setelah dia tahu bahwa Lina ada di luar dan sudah memasakkan makanan untuk dia, Saiful pun bertanya kepada Lina. "Lin, kamu sudah bangun?" tanya Saiful. "Sudah mas, saya sudah bangun dari tadi." "Oh iya mas, ini saya sudah membuatkan sarapan untuk kita makan sekarang," ujar Lina. "Rajin sekali kamu Lin. BTW makasih ya Lin, udah buatin aku sarapan," kata Saiful. Ketika dia dan Lina selesai sarapan, Saiful ingin sekali berbicara soal tadi malam. Tapi dia sempat berpikir kalau misalnya dia bertanya tentang yang semalam tadi, takutnya Lina ini berpikir kalau dia sedang dimata-matain oleh Saiful. Singkat cerita, dia pun sudah agak melupakan masalah yang tadi malam itu. Bersiap-siaplah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Berangkatlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika di perjalanannya itu, Saiful kembali merasakan keganjilan, tapi dia tidak tahu apa yang saat ini dirasakan. Disitulah Saiful sempat berhenti di salah satu pohon raksasa. Pohon itu cukup besar dan dedaunnya sangatlah rimbun. Ketika dia beristirahat dan bersandar di pohon besar itu, dia merasakan tas carry-nya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata ketika dia menoleh ke arah carrier-nya itu, tiba-tiba dia melihat sosok demit yang sudah duduk di tas carrier-nya Saiful. Sontak saja Saiful kembali membaca ayat suci Al-Quran dan secara kebersamaan dua sosok demit itu akhirnya lepas dan pergi dari tas carrier-nya Saiful. Lanjut mereka berdua berjalan, sampai pada akhirnya mereka berdua tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Dan di sini dia mulai merasakan kalau dia sudah masuk dimensi lain. Di situ sempat berputus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau memang benar ini waktunya saya untuk kembali kepadamu ya Allah, tolong jaga kedua orang tua saya dan berikan mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan. Tidak lama dari dia berpikir seperti itu dan plak, Lina pun datang dan menepuk pundaknya Saiful dari belakang. Dan Lina pun bertanya kepada Saiful, "Mas tenang aja, kita pasti bisa keluar dari sini kok," kata Lina. "Hah? Maksud kamu apa, Lin?" tanya Saiful. "Bukan apa-apa kok mas, udah mas tenang aja, berdoa saja kepada Sang Kuasa biar kita diberi jalan keluarnya," ujar Lina. Iya Lin," kata Saiful. Saiful terheran, kok Lina bisa tahu? Sama apa yang dia pikirkan. Lanjut jalanlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar.
Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun bergegas membuka tendanya kembali dan bermalam di tempat ini. Sialnya untuk mereka berdua bahwa sisa logistik yang di tas Saiful sudah tidak ada lagi. Begitupun si Lina. Yang mau tidak mau pada saat malam itu mereka berdua tidak makan. Saat di malam itu pula kabut pun mulai turun diiringi dengan rintihan hujan. Pada akhirnya mereka berdua pun langsung masuk ke dalam tenda dan langsung tidur agar rasa lapar yang ada di perutnya itu hilang. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, Saiful dibangunkan oleh Lina yang dengan alasan karena Lina merasa ada sesuatu yang buruk akan menghampiri mereka. Sontak saja, Saiful pun resah dan panik dengan apa yang diucapkan oleh Lina. Langsung di saat itu juga mereka berdua pun kelar dari tenda dan pergi meninggalkan semua barang-barang yang ada di tenda. Dan benar saja, ketika mereka berdua berlari, dia Saiful merasakan seperti ada yang sedang mengejar mereka berdua. Sontak Saiful pun menoleh ke arah belakang dan ternyata ada sosok yang berwujud buto yang lagi mengejar mereka. Terus mereka berlari sampai pada akhirnya gedebuk. Lina terjatuh karena kakinya tersangkut dengan akar pohon menjalar panjang di atas tanah. Ketika Saiful mencoba untuk menolongnya, tiba-tiba buto itu sudah ada di depan Lina dan mencoba untuk menangkap Lina. Tapi di saat buto itu ingin menangkapnya, terdengar seperti ada suara yang muncul. "Buto." "Hah? Siapa itu yang berani memanggilku dengan sebutan itu?" tanya Buto. "Aku sang juru kunci Gunung Semeru. Sampai kau menyentuh cucuku, akan kuhancur leburkan kau sampai tak tersisa sedikit pun." Juru kunci Gunung Semeru. Kita sebut saja juru kunci Gunung Semeru ini Mbah. "Ampuni aku, Mbah. Aku tidak tahu kalau wanita ini adalah cucumu," ujar Buto. "Kalau begitu, Mbah, saya mohon izin untuk mengambil anak manusia ini untuk kujadikan santapanku," kata Buto. "Tidak, sampai kau menyentuh anak-anak manusia ini, aku pastikan kau akan hancur tak tersisa sedikit pun," jawab Mbah. "Kenapa, Mbah? Kenapa aku tidak boleh menangkapnya? Aku sangat haus sekali akan darah manusia," tanya dan ujar Buto. "Sudah kukatakan kepadamu, Buto, aku tidak mengizinkan kau untuk menangkap anak manusia ini," jawab Mbah. "Baik, Mbah, saya mengerti. Saya izin pergi, Mbah," kata Buto. Selepas pembicaraan Mbah dengan Buto itu selesai, Saiful pun menolong Lina yang sedang terjatuh itu. Dan tiba-tiba Mbah, kakek Lina itu datang kepada Saiful dan berkata, "Teruslah kamu berjalan ke arah barat, nak. Cucuku akan mengantarmu," kata Mbah. Iya, Mbah, terima kasih sudah selamatkan saya," ujar Saiful yang terheran pada Simbah. "Kalau begitu, saya izin kembali ya, nak," kata Simbah. "Iya, Mbah," ujar Saiful. "Dan kamu, Lina, antarkan pemuda ini untuk kembali keluar dari sini," kata Simbah. Baik, Mbah," jawab Lina. Pergilah Simbah ini untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai dari semua itu, Saiful sempat berpikir dan sempat ingin bertanya kepada Lina, siapa Mbah itu sebenarnya dan kenapa dia mengaku-ngaku kalau Lina itu adalah cucunya. Akan tetapi dia merasa kalau dia bertanya kepada Lina, Lina akan berprasangka buruk kepadanya. Tidak lama dari Saiful berpikir, Lina pun berbicara. "Mas, tidak usah bingung, nanti saya akan jelaskan semuanya," kata Lina. "Hah? Oke," ujar Saiful. "Mari Mas, kita lanjutkan perjalanan," kata Lina. "Ayo," jawab Saiful. Lanjut mereka berjalan dan tak lupa juga dengan apa yang dikatakan Mbah itu kepada Saiful untuk berjalan ke arah barat. Terus mereka berdua berjalan, entah kenapa di saat kejadian Simbah tadi, di saat perjalanan itu sudah tidak lagi gangguan yang aneh. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba sampai di tujuan yang dimana
Di situ ada sebuah portal yang semacam dengan gerbang perpindahan dimensi antara dua manusia dan dunia gaib. Di tempat itu juga Lina menceritakan semua yang terjadi kepada dia atau Saiful dan memberitahu siapa dia ini sebenarnya. Mas, kita sudah sampai di tujuan dan di sini juga kita akan berpisah. Sebelum itu saya mau ngomong, saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas. Mas orangnya baik dan sangat pengertian, kata Lina dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih ya Lin. Kamu sudah mengantarkan saya dan saya juga senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini. Sebelumnya saya benar-benar mau bertanya, sebenarnya kamu dan Mbah itu siapa dan kenapa saya ada di sini? Tanya dan jawab Saiful yang mengerti sedih karena akan berpisah dengan Lina. Sesuai janji saya, Mas, saya akan menceritakan semuanya, dimulai dari Mas bangun tidur di Ranukumbolo yang pertama kali Mas lihat kabut. Itu Mas sudah berada di dimensi yang berbeda dan jiwa Masnya sudah dibawa sama salah satu demit yang ada di situ. Terus di saat perjalanan Mas yang dimulai dari Ranukumbolo itu masih sudah ditandai sama makhluk-makhluk di dimensi ini. Karena dengan alasan sikap Mas di diri itu, mereka jadi tidak suka dengan Mas. Disitulah kenapa saya muncul di hadapan Mas, karena saya ingin membantu Mas untuk keluar dari tempat ini. Dan pas Mas malam-malam itu juga yang dimana saya sedang berbicara dengan kakek tua. Kakek tua itu adalah Mbah. Jadi seperti itu Mas jawaban Lina atas semua pertanyaan Saiful. Hah? Jadi saya benar-benar berada di dimensi gaib, yang berarti kamu dan Mbah kamu juga? Tanya Saiful yang teramat kaget. Iya Mas, saya ngomong apa adanya, jawab Lina. Oh iya, kamu lupa akan satu hal pertanyaanku tadi. Siapa Mbah itu sebenarnya? Dan benarkah kamu cucu dari Mbahnya? Dan kenapa para makhluk yang ada dimensi ini tidak suka dengan kehadiran saya? Tanya Saiful. Iya Mas, semua itu benar. Saya adalah cucunya Mbah, dan Mbah sendiri adalah penjaga gunung ini, Semeru. Dan untuk masalah kenapa Mas bisa tidak disukai makhluk yang ada di sini, Mas akan tahu sendiri jawabannya atas pertanyaan ini. Di sini saya juga mau memperjelas lagi, tapi Mas jangan takut ya, kata Lina. Iya, jawab Saiful. Saya adalah manusia setengah demit, ujar Lina. Pikiran Saiful, semua udah jelas, oke? Sebelum saya benar-benar berterima kasih sama kamu dan Mbak kamu karena telah membantu saya untuk mencari jalan keluar, ujar Saiful. Iya Mas, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Masnya, kata Lina. Ya udah Mas bisa lanjutin semuanya sendiri. Mas masuk aja ke dalam sana portal. Nanti Mas akan sampai ke tempat awalnya jiwa Mas dibawa, ujar Lina. Iya Lin, saya lanjut ya. Semoga kamu akan tetap seperti ini, membantu orang-orang dan jiwanya disesatkan, kata Saiful. Iya Mas hati-hati ya, ujar Lina yang sedih bahagia. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa Lin, kata perpisahan Saiful yang meneteskan air mata kebahagiaan. Usai pembicaraannya terhadap Lina, Saiful pun lekas masuk ke dalam portal yang ditunjukkan Lina tadi. Dan dia pun sadar, singkat cerita ketika dia membuka matanya, betapa kagetnya dia karena dia sedang dikelilingi oleh orang-orang dan satunya itu adalah Mas Erik. Bangunlah dia dan langsung bertanya ke Mas Erik. Saya kenapa Mas? Kok banyak sekali orang di dalam tenda ini? Tanya Saiful yang terheran. Akhirnya kamu sadar toh Mas? Saya khawatir Mas. Tadi Mas itu kejang-kejang, kurang lebih 12 jaman lah Mas. Seperti itu, jawab Mas Erik. Tanya Saiful yang terheran, yang setahu dia udah 2 hari ini. Iya Mas, jawab Mas Erik. Kenapa toh? Kok bisa seperti itu?
Tanya Mas Erik. Tidak kenapa-napa kok Mas, sudah lupakan saja ya, saya sudah mau istirahat dulu, jawab Saiful. Oke deh, ujar Mas Erik. Oh iya Mas, tolong bilangin sama yang lainnya yang ada di sini untuk keluar dari tenda ini dulu ya, dan jangan lupa juga untuk bilang terima kasih karena telah mengkhawatirkan saya, ujar Saiful. Dibilanglah sama Mas Erik untuk yang ada di dalam tenda untuk keluar dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Selepas semuanya keluar dari tenda, tak lama kemudian dia pun kembali tidur yang ditemani Mas Erik karena takut terjadi sesuatu seperti tadi. Singkat cerita, dia pun terbangun dengan rasa yang menyegarkan dan dengan badan yang mulai fit kembali. Sekitar pukul 7 pagi, dia pun terbangun dan melihat kalau Mas Erik sedang tertidur di samping dia. Tidak memikirkan hal aneh-aneh, dia pun keluar dari tenda dan betapa kagetnya bahwa pagi itu sangatlah indah dengan munculnya matahari di antara dua bukit. Ketika dia melihat semua itu, pergilah dia ke pinggiran Danau Ranukumbolo dan duduk di situ sambil menatap indahnya pemandangan di saat itu. Tidak beberapa lama itu, Mas Erik datang dan duduk di samping Saiful dengan membawa secangkir kopi dan sebatang rokok. Di situ mereka berdua berbincang satu sama lain. "Hei Mas, bagaimana? Sudah enakan badannya?" tanya Mas Erik. "Hei juga Mas, sudah kok Mas, sudah enakan. Apalagi kan dengan pemandangan indahnya Ranukumbolo ini, tambah enak lagi dong. Hehehe," jawab Saiful. "Syukur deh Mas," ujar Mas Erik. "Oh ya Mas, saya mau bertanya lagi. Benarkah kemarin itu saya kejang-kejang sampai kurang lebih 12 jam? Tanya Saiful. "Bener Mas, ngapain saya bohong ke Mas?" jawab Mas Erik. Kok Masnya bisa tahu sih kalau saya lagi kejang-kejang?" tanya Saiful. "Oh, jadi gini ceritanya. Kemarin itu sekitar pukul 9 pagi, saya mau lanjut perjalanan dan saya teringat dengan Mas untuk berpamitan bahwa saya akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke puncak. Akan tetapi, ketika saya samperin Mas ke tendanya Mas, saya kaget karena Mas udah kejang-kejang di dalam tenda dan saya kira itu Mas kena hipotermia, dan ternyata bukan, melainkan ada sesuatu hal. Makanya saya panggil pendaki lainnya untuk datang ke tendanya Mas untuk membantu. Begitu Mas ceritanya," jawab Mas Erik. "Oh alah, seperti itu toh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas, karena sudah mengkhawatirkan saya," ujar Saiful yang bahagia. "Santai saja Mas," ujar Mas Erik. "Oh iya Mas, habis ini mau langsung turun kan?" tanya Mas Erik. "Sepertinya iya, saya juga sudah capek," jawab Saiful. "Kalau begitu nanti Mas turun bareng sama rombongan kami aja Mas, karena kami semua juga sudah capek semua. Gimana, mau?" tanya Mas Erik. Boleh deh, tapi kenapa Mas tidak lanjut mendaki saja?" tanya Saiful. "Sepertinya saya bilang tadi Mas, kita juga sudah capek, jadi mau langsung turun aja. Lagian juga kan kita masih ada hari-hari esok dan mendaki," jawab Mas Erik. "Ya sudah Mas, yuk kita balik ke tenda, kita sarapan dulu. Rombongan kami juga sudah masak untuk Mas," kata Mas Erik. Terima kasih ya," ujar Saiful. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, Saiful dan rombongan Mas Erik pun prepare untuk turun. Selesai mereka prepare segala macam, mereka semua pun turun sekitar jam 1 dan sampai base camp Ranupale sekitar jam 4 sore. Di saat perjalanan turun itu, Saiful dan rombongannya Mas Erik berjalan lancar sampai tujuan tanpa ada gangguan atau hal aneh lainnya. Di sini Saiful dan rombongannya Mas Erik akhirnya berpisah dan saling berjabat tangan dan berkata, "Terima kasih ya Mas atas bantuannya dan untuk yang lain-lainnya juga," kata Saiful. "Iya Mas, santai saja."
Kami semua juga seneng kok bisa dapat teman baru lagi, ujar rombongan Mas Erik. Ya udah Thomas, Mas Erik, yang lainnya juga kita berpisah di sini ya. Dan satu hal lagi, saya harap kita semua yang ada di sini bisa hiking bersama di gunung ini, kata Saiful. Kita semua juga berharap seperti itu, ujar rombongan Mas Erik. Ya udah, kita berpisah di sini ya semuanya, kata Saiful yang nangis terharu. Ya, hati-hati Mas, ujar rombongan Mas Erik. Selesai dan perpisahan itu, Saiful pun kembali balik pulang ke rumahnya. Di saat perjalanan itu, dia pun kembali teringat dengan perkataan Lina yang sebelumnya. Kenapa semua makhluk yang penghuni tempat ini banyak yang tidak suka dengannya, dan akhirnya terjawab sudah bahwa mereka semua tidak suka dengan Saiful karena tidak jujurannya terhadap orang tuanya kalau dia akan mendaki. Pesannya, jika kita mau pergi kemanapun, mau jauh ataupun dekat, kita jangan pernah lupa untuk minta izin ke orang tua terlebih dahulu, karena itu sifatnya wajib. Dan restu orang tua itu adalah restu Tuhan juga. Kita juga tidak boleh membuat khawatir orang tua. Jika kita pergi tanpa izin, maka orang tua akan bingung mencari kita kemana. Oke ya, itu tadi cerita dari solo hiking di Gunung Semeru ya, tamat. Sebelum cerita ketutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke?